Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar adik-adik sekalian. Selamat datang di kelas saya, kelas aspek hukum dalam bisnis. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai pengantar hukum bisnis. Namun sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita pelajari bersama menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian, sistematika, subjek dan objek dari hukum bisnis itu sendiri. Hal ini kenapa kita harus mempelajarinya? Karena ini merupakan salah satu fondasi awal sebelum adik-adik sekalian lebih memahami mengenai aspek-aspek hukum di dalam bisnis lainnya, seperti itu. Dan kita akan mulai dari pengertian dulu ya. Oke, kalau adik-adik sekalian mencermati apa itu hukum bisnis, maka di sana adik-adik akan menemukan dua kata, yakni hukum dan bisnis. Yang mana kalau hukum, adik-adik mengetahui bahwa hukum ini merupakan keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut, seperti itu. Jadi simpelnya di dalam hukum, kalau seumpama adik-adik mencermati definisi tersebut, maka adik-adik akan menemukan yang pertama, hukum itu berisikan aturan. Nah, jadi di dalam hukum itu akan berisikan perintah dan juga larangan. Yang kemudian kedua, dia merupakan sebuah sistem. Kenapa disebut sistem? Ya, karena hukum ini merupakan sesuatu yang dibuat oleh seseorang yang berwenang. Jadi tidak semua orang ini bisa membuat suatu hukum seperti itu. Dan yang kemudian yang ketiga, dia ini bersifat mengikat dan dia harus dipatuhi oleh orang yang dikehendaki di dalam aturan tersebut, di dalam hukum tersebut. Seperti itu. Kemudian kita beralih kepada apa itu bisnis. Bisnis ini merupakan semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, yang mana tujuannya ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Disinilah titik poinnya, yaitu keuntungan, seperti itu. Kemudian kalau seumpama kita menggabungkan apa itu hukum dan bisnis, maka kita akan mendapatkan bahwa hukum bisnis ini merupakan serangkaian peraturan yang mana dia ini ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian, seperti itu. Secara langsung, misalnya pemerintah menegaskan, memberikan aturan bahwa perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum terhadap pekerjanya, seperti itu. Maka secara langsung bagaimana perusahaan tersebut kemudian memanage bagaimana dia bisa memberikan upah sesuai apa yang diatur oleh undang-undang, seperti itu. Kemudian juga ini secara langsungnya ya, aturan tidak langsungnya, misalnya upah karyawan tersebut misalnya 5 juta dengan jam kerja 7 jam per harinya, Senin sampai Jumat, misalnya seperti itu. Kemudian tibalah ada surat yang turun dari pemerintah daerah, hari itu ada pilkada, sehingga semuanya diharapkan untuk mengikuti pilkada tersebut. Misal akhirnya pekerja tersebut yang harusnya kerja 7 jam kerja kan akhirnya tidak bisa mengikutinya atau bahkan diliburkan. Nah, ini ada peraturan lainnya yang tidak langsung. Kemudian ini juga yang harus dimanage oleh perusahaan tersebut hingga akhirnya dia bisa tetap menjalankan roda perekonomian di dalam perusahaannya, tetap bisa menghasilkan profit, seperti itu. Dan aspek-aspek hukum ini sangatlah banyak dan ini sangat complicated. Inilah yang juga harus dicerna oleh pebisnis atau pengusaha dalam menjalankan bisnis di dalam perusahaannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, lalu apa sebenarnya fungsi dari hukum bisnis ini? Ya, sebenarnya di dalam hukum ini merupakan banyak sekali sumber informasi yang mana ini sangat berguna bagi praktisi bisnis khususnya untuk agar dia ini bisa memahami hak-haknya, kemudian kewajibannya,
sehingga di dalam praktek bisnisnya dia ini bisa mewujudkan sebuah bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan juga dinamis. Disitulah fungsi adanya aturan-aturan yang menjaga agar bisnis tetap berkeadilan, wajar, sehat, dan juga dinamis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sistematika hukum dan juga di mana letak hukum bisnis itu. Baik, kalau secara sistematika sebenarnya kita mengetahui bahwa secara umum hukum ini dibagi menjadi dua. Ada hukum yang bersifat privat ataupun perdata dan juga ada hukum publik. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat di privat itu kan ada hukum perdata, kemudian ada hukum dagang, kemudian ada juga hukum adat, dan kemudian kalau seumpama di publik kita punya 4 hukum lainnya seperti itu. Seperti ada hukum pidana, hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara, dan juga hukum pajak. Kemudian pertanyaannya adalah, nah, di mana hukum bisnis ini? Letaknya di mana? Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau seumpama kita mempelajari kedua belah aspek seperti itu, baik hukum privat dan hukum publik, maka kita bisa melihat bahwa hukum bisnis ini ada di keduanya seperti itu. Karena keduanya ini saling berhubungan satu sama lain seperti itu. Misalnya saja di dalam sebuah bisnis kita juga harus mengetahui bagaimana hukum pajaknya seperti itu, sehingga kita tahu berapa besar pajak yang harus kita bayarkan jika kita memiliki perusahaan dengan model PT misalnya, kemudian dan lain sebagainya, cara penghitungannya bagaimana seperti itu. Ataupun ketika kita apalagi kalau seumpama hukum privat, nah perdata misalnya seperti itu. Ini sangat erat kaitannya dengan hukum bisnis, karena kalau seumpama kita merujuk kepada KUH Perdata, di situ isinya juga ada hukum dagang seperti itu. Yang mana di sana juga membahas tentang kebendaan, yang ini juga erat hubungannya dengan bisnis ya, kebendaan kemudian perikatan pula seperti itu. Ini adalah bagaimana sistematika hukum dan kemudian letak dari hukum bisnis itu sendiri. Dan kemudian kita beralih kepada subjek hukumnya. Nah, apa subjek hukum dari hukum bisnis itu? Nah, yang pertama adalah naturalized person. Naturalized person ini artinya orang ya, seperti itu. Subjek hukum yang pertama adalah manusia, seperti itu, naturalized person. Nah, ini jelas. Jadi kalau seumpama seseorang sudah dikatakan cakap hukum ataupun dia sudah memenuhi kriteria dewasa batasan usia, berarti dia bisa bertindak hukum seperti itu, bisa dia berbisnis seperti itu. Ataupun dia tidak gila, ataupun dia dalam keadaan waras. Nah, ini merupakan aspek-aspek cakap hukum yang kemudian dia berhak disebut sebagai subjek hukum seperti itu. Kemudian kita beralih kepada subjek hukum yang kedua, yakni reh person. Reh person ini adalah badan hukum. Loh, Bu, kok bisa sebuah badan hukum ini dikatakan subjek hukum? Artinya kalau seumpama ada misalnya perbuatan melawan hukum, badan hukum ini bisa disanksi dong seperti itu. Ya, bisa. Nah, kenapa? Pertanyaan yang pertama adalah kenapa bisa dikatakan sebagai subjek hukum? Nah, adik-adik sekalian, reh person di sini biasa badan hukum ya, kita katakan lebih simpelnya. Dikatakan subjek hukum karena ini berdasarkan yang disebut dengan teori organ. Kalau kita bicara mengenai teori organ manusia itu kan ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan. Demikian pula di dalam badan hukum, di mana di situ ada RUPS, kemudian ada dewan direksi, kemudian juga ada manajer dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian inilah yang dikatakan kenapa dia bisa berdiri sendiri, bahkan kekayaannya pun dia punya sendiri, akhirnya terpisah seperti itu kalau badan hukum. Kemudian kalau seumpama terjadi kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Itu kadang yang ditanyakan. Kan kita tidak mungkin memboyong gedungnya misalnya ke penjara, ya tidak mungkin seperti itu. Karena pada dasarnya kalau seumpama kita sebut sebagai badan hukum, dia kan
sekumpulan orang seperti itu, sekumpulan orang yang kemudian berserikat, kemudian dia memiliki peraturan tersendiri yang kemudian ditentukan undang-undang sedemikian rupa untuk menjadi sebuah badan hukum seperti itu. Sehingga kalau terjadi kesalahan, kita lihat yang tertingginya setara rups ada direksi, maka direksi inilah yang kemudian misal di dalam PT ya, yang ini memiliki tanggung jawab hukum terhadap keberlangsungan dari subjek hukum itu sendiri. Bahkan ketika memang semua itu terlepas dari semua itu, badan hukum ini sendiri juga bisa disanksi seperti itu. Misalnya kemudian dia tidak diambillah izin operasionalnya dan lain sebagainya, itu bisa seperti itu. Itulah yang kemudian menempatkan badan hukum ini juga sebagai subjek hukum, karena dia dikatakan mampu untuk bertindak seperti itu, mampu untuk melakukan perbuatan hukum seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana objeknya seperti itu. Objek dari hukum sendiri, kalau kita bilang objek ini kan berarti bendanya ya. Objek dari hukum ini sendiri banyak sekali adik-adik sekalian. Nah, di sini ada yang musnah dan tetap ada, kemudian yang bergerak dan tidak bergerak, kemudian dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dapat diperdagangkan dengan yang tidak dapat diperdagangkan, kemudian juga dapat diganti dan tidak dapat diganti. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang namanya objek hukum musnah misalnya, musnah dan tetap ada, artinya sesuatu kalau musnah itu benda tersebut itu setelah dipakai kemudian habis, nah dia ini bermanfaat seperti itu. Misalnya saja makanan itu kan ketika kita sudah makan maka menghasilkan energi bagi kita, maka dia akan dikatakan sebagai kategori benda yang musnah seperti itu. Setelah musnah baru ada kemanfaatan yang timbul, ataupun batu bara seperti itu. Kemudian ada juga kebendaan yang tetap ada di sini. Setelah dia dipakai, dia akan tetap ada, fungsinya pun ada. Misalnya saja sendok, cangkir, piring, mobil seperti itu. Kemudian pengklasifikasian yang kedua adalah bergerak tidak bergerak. Nah, ini sangat kompleks sekali. Bahkan undang-undang di KUH Perdata sendiri sangat memberikan penjelasan yang lumayan rinci terhadap apa itu benda bergerak dan apa itu benda tidak bergerak. Oke, kalau seumpama benda bergerak ini bisa dikategorikan menjadi dua hal, yaitu secara sifatnya dan juga secara sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Kalau seumpama secara sifat, misalnya saja dia memang bisa dipindahkan seperti itu. Ayam, kambing, kemudian apalagi pensil, meja, itu kan suatu benda yang mereka secara sifat bisa dipindahkan dan juga bisa berpindah seperti itu, bisa bergerak sendiri seperti itu. Kemudian kalau seumpama secara undang-undang dia bisa dipindahkan, ini biasanya kaitannya tentang hak ya, hak hutang piutang, hak pakai, maksud saya atas benda bergerak misalnya seperti itu, atau saham seperti itu, atau ya tagih-tagihan seperti itu masuk kepada benda yang bergerak. Lalu bagaimana kalau benda tidak bergerak seperti itu? Undang-undang memberikan penjelasan bahwa yang dinamakan tidak bergerak itu bisa secara sifat, atau dia ini tidak bergerak karena memang tujuan dari pemakaiannya itu seperti itu, ataupun dia memang tidak bergerak berdasarkan undang-undang. Kalau secara sifat ini ya, misalnya saja tanah seperti itu, ya karena secara sifat tanah itu tidak bergerak. Kalau bergerak namanya longsor seperti itu kan. Nah, kemudian juga benda tidak bergerak tapi karena tujuan pemakaiannya seperti itu. Misalnya saja benda tersebut sangat berat seperti itu ya, hingga kemudian ya sudah, dia setelah ditempatkan di tempat A, maka dia tidak bisa dipindah-pindah lagi. Contohnya saja kalau semua di pabrik itu ada mesin-mesin, nah dia dikatakan sebagai benda tidak bergerak karena apa? Untuk tujuannya ya sudah, dia tetap di situ. Kemudian kalau seumpama berdasarkan undang-undang, ini lebih kepada hak yang mana dia hak pakai atas benda tidak bergerak tersebut. Misalnya saja yang tadi saya contohkan tanah seperti itu, maka ya sudah, itu dikatakan sebagai benda tidak bergerak berdasarkan undang-undang.
Dan sebenarnya kalau dari kajian objek, masalah bergerak tidak bergerak ini adalah kajian paling penting adik-adik sekalian. Karena memang hal ini akan membuat sesuatu itu membuat seperti cara penyerahannya atau peletakan jaminannya, fungsinya. Nah, ini sangat ketara sekali seperti itu. Misalnya saja kalau di dalam jual beli seperti itu. Kalau seumpama kita tidak ada klasifikasi antara bergerak dan tidak bergerak, otomatis nanti akan konsekuensinya pun berbeda seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau orang jual beli tanah seperti itu. Kalau tidak ada klasifikasi apakah tanah ini merupakan bergerak dan tidak bergerak, maka orang ini akan bisa sewenang-wenang untuk bertindak melawan hukum di dalam jual beli tanah. Bisa saja kan seseorang tersebut ketika jual beli tanah, dia karungin tanah-tanah, kemudian dia serahkan tanah tersebut terhadap pembelinya seperti itu. Tetapi ketika undang-undang kemudian mengklasifikasikan dia merupakan benda yang tidak bergerak, maka ketika tanah tersebut diserahkan, yang diserahkan bukan tanahnya kan, tetapi AJB-nya misalnya. Maka di situ akan dilandasi adanya akta jual beli tanah. Kemudian setelah dikeluarkan AJB, baru kemudian seseorang tersebut bisa membuat sertifikat balik nama atas kepemilikan tanah tersebut, misalnya seperti itu. Dan ini berbeda halnya ketika ada jual beli motor misalnya seperti itu. Motor ini masuknya kemana? Benda bergerak seperti itu. Ketika benda bergerak, maka yang diserahkan juga adalah bendanya seperti itu. Itulah kenapa di antara semua yang saya sebutkan mengenai objek ini, yang paling nyata di sini adalah yang paling nyata fungsinya, yang paling penting di sini adalah pengklasifikasian bergerak dan tidak bergerak itu. Tetapi tidak memungkiri bahwa kita juga perlu mengetahui aspek dari objek yang lain. Misalnya saja benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Sangat simpelnya, kalau dapat dibagi itu ya sesuatu ketika dibagi dia tidak akan hilang fungsinya. Misalnya beras, tepung seperti itu. Kalau tidak dapat dibagi, misalnya ketika kita bagi ya maka fungsinya pun hilang seperti itu. Misalnya saja piring dibagi pecah kan, kemudian tidak bisa lagi digunakan seperti itu. Kemudian ada juga pembagian berdasarkan dapat diperdagangkan dan juga tidak dapat diperdagangkan. Nah, biasanya adik-adik sekalian, kalau pengertian benda yang diperdagangkan ini merupakan benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek pokok suatu perjanjian. Jadi, semua benda yang dapat dijadikan pokok perjanjian ini sebenarnya dia ini lapangannya adalah di harta kekayaan. Seperti itu. Semua harta kekayaan ini ya sudah, dia merupakan benda yang dapat diperdagangkan. Nah, sementara kalau seumpama yang tidak dapat diperdagangkan ini, dia tidak bisa dijadikan sebagai objek pokok dalam suatu perjanjian dong. Misalnya saja manusia tidak dapat diperdagangkan. Kalau semua tidak diperdagangkan, maka kita masuk kepada human trafficking seperti itu. Ada tindak pidananya di situ. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang terakhir ini adalah benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Nah, ini kalau adik-adik sekalian sudah belajar fikih muamalah, ini erat kaitannya dengan qard dan ijarah seperti itu ya. Yang mana kalau seumpama di sini dapat diganti, ini berarti bendanya ini ketika misalnya ada penitipan, titip menitip seperti itu ya, maka ataupun pinjam meminjam. Nah, ini tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Misalnya simpelnya saja saya meminjam tas atau buku kepada teman saya, maka ketika sudah jatuh tempo, saya harus mengembalikan buku tersebut dengan buku yang sama seperti itu. Berbeda lagi kalau seumpama saya meminjam uang, maka barang tersebut atau uang tersebut akan digantikan kan, seperti itu. Itulah pendefinisian antara dapat digantikan dengan tidak dapat digantikan. Kalau uang dapat digantikan dengan yang lain, maksudnya nomor seri dari uang tersebut bisa berbeda, tetapi kan nominalnya yang penting sama, maka uang dikategorikan sebagai objek hukum yang dapat digantikan. Sementara kalau yang contoh buku tadi, karena ketika saya meminjam
buku A, maka juga harus kembali dengan buku tersebut, maka dia akan masuk kepada objek hukum yang tidak dapat digantikan. Itu adalah seputar objek hukum. Dan ini adalah bahasan yang penting karena hal ini akan menentukan konsekuensi dari bisnis itu sendiri nantinya, seperti itu. Masalah objek ini. Oke, sepertinya ini adalah slide yang terakhir kita. Sebentar lagi, sebentar. Oke. Nah, oke. Alhamdulillah tibalah kita pada slide terakhir. Yang ingin saya tanyakan untuk kuis kali ini adalah apa sih yang dimaksud dengan teori organ yang sudah saya jelaskan tadi? Seperti itu. Simpel sekali ya pertanyaannya. Saya harap adik-adik sekalian bisa menjawabnya dengan baik. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin cukup sekian materi pertama untuk pengantar hukum bisnis ini sendiri. Bagaimana kita harus tahu apa itu hukum bisnis, sehingga ini bisa menjadi bahan pengantar kita sebelum kita mempelajari aspek-aspek hukum yang lain di dalam bisnis, seperti itu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.